Iran tampaknya siap meladeni nafsu perang Israel dan Amerika Serikat. Setelah konflik 12 hari, berbagai langkah militer dan pernyataan terbaru menunjukkan Teheran tak akan berdiam diri. Pemerintah Iran bahkan menegaskan siap merespons ancaman dan terus menjaga kepentingannya di kawasan. Seperti apa gerak-gerik Iran yang menunjukkan kesiapan menghadapi konflik baru? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tanda pertama yaitu Iran telah memulihkan sistem pertahanan udara yang rusak selama konflik dengan Israel pada Juni 2025. Hal ini dilaporkan oleh media Divah Press pada Minggu 20 Juli 2025 mengutip wakil operasi tentara reguler Iran Mahmud Musavi. Selama konflik, Israel menguasai wilayah udara Iran dan merusak pertahanan udaranya, sementara Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke Israel. Musavi mengatakan beberapa sistem pertahanan memang mengalami kerusakan, namun mereka sudah menggunakan sumber daya dalam negeri untuk menggantikannya. Sebelum perang, Iran sudah memiliki sistem pertahanan jarak jauh buatan sendiri, Bahvar 373, dan juga sistem buatan Rusia S-300. Laporan Divah Press tidak menyebutkan ada pembelian sistem pertahanan udara dari luar negeri dalam beberapa minggu terakhir. Setelah serangan Israel pada Oktober 2024, Iran pernah memamerkan pertahanan udara buatan Rusia dalam latihan militer sebagai tanda mereka telah pulih. Tanda kedua, Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap menanggapi setiap serangan baru dari Israel. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Al Jazeera setelah berakhirnya konflik militer 12 hari dengan Israel. Pezeshkian juga menyatakan semua pembicaraan mengenai penghentian program nuklir Iran adalah ilusi. Ia menegaskan Teheran tidak menginginkan perang, namun mereka tidak sepenuhnya percaya pada janji gencatan senjata. Pezeshkian memang sependapat dengan Presiden AS Donald Trump bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun ia menjelaskan pengayaan uranium di Iran tetap berjalan sesuai hukum internasional. Tanda ketiga yaitu pasukan Iran dan Rusia latihan bersama. Juru bicara latihan militer gabungan Iran-Rusia, Mohsen Razagi Delarestagi mengumumkan dimulainya latihan penyelamatan bersama bernama Kasarex 2025. Latihan ini berlangsung dalam 2 tahap di pantai dan di laut yang dilaksanakan di Laut Kaspia. Unit Angkatan Laut Iran Korps Garda Revolusi Islam IRGC, pasukan penegak hukum, dan Angkatan Laut Rusia turut berpartisipasi. Perwakilan dari negara-negara pesisir lainnya juga hadir sebagai pengamat. Latihan ini mengusung slogan bersama untuk Laut Kaspia yang aman dan terjamin. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut regional dalam keamanan dan kesiapsiagaan, serta membangun kerjasama antar negara pesisir. Tanda selanjutnya yakni Iran persenjatai proksi-proksinya. Kelompok proksi Iran semakin aktif di titik-titik strategis Timur Tengah seiring usaha Teheran memulihkan pengaruhnya setelah hampir 2 tahun ditekan Israel. Setelah gencatan senjata dengan Israel, sebuah kapal pengangkut senjata Iran dicegat di Laut Merah. Kapal tersebut dilaporkan membawa 750 ton peralatan militer untuk Houthi, termasuk rudal, sistem drone, dan radar. Komando Pusat AS menyebut penyitaan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah pasukan pro-pemerintah Yaman. Di Irak, milisi yang diduga didukung Iran melakukan serangan drone terhadap 5 ladang minyak, termasuk 2 yang dikelola perusahaan AS. Serangan tersebut mengganggu produksi dan mendorong investor asing keluar dari wilayah Kurdi. Pejabat Kurdi menyatakan tujuan serangan adalah untuk melumpuhkan infrastruktur energi dan melemahkan posisi kawasan dalam negosiasi. Serangan ini juga dipandang sebagai upaya untuk menciptakan instabilitas politik dan ekonomi di wilayah semi-otonom tersebut. Di Lebanon, Hizbullah semakin terdesak setelah serangan Israel yang menargetkan tokoh-tokoh penting mereka. Hizbullah kini mengalami penurunan pengaruh dan menghadapi tuntutan dari publik untuk melucuti senjata. Meski demikian, ada kemungkinan mereka akan mulai menata ulang diri untuk menghadapi kemungkinan eskalasi dari Israel di masa depan. Di Suriah, pemerintah baru yang anti-Iran telah menyita sejumlah kiriman senjata yang ditujukan untuk Hizbullah, termasuk rudal anti-tank Kornet yang disembunyikan dalam truk pengangkut sayur. Operasi ini menunjukkan pergeseran kebijakan Damaskus terhadap pengaruh Teheran. Pejabat Suriah menyebutkan pengiriman senjata Iran kini dilakukan secara tersebar dan tersamar
termasuk pengaliran dana melalui Irak. Peneliti senior di Washington Institute, Michael Knights, menilai Iran akan terus membekali kelompok-kelompok proksinya di kawasan meski menghadapi tekanan. Menurutnya, meskipun jumlah dan frekuensi pengiriman senjata mungkin berkurang serta semakin banyak yang dicegat, Iran tetap berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih ada, solid, dan tidak berubah. Sebelumnya, Trump menyatakan AS akan melakukan serangan tambahan terhadap fasilitas nuklir Iran jika dibutuhkan. Dalam pernyataannya melalui Truth Social, Trump mengulangi pernyataan Menlu Iran Abbas Araghchi mengenai situs nuklir Iran yang hancur total dan menegaskan serangan akan diulangi jika dibutuhkan. Senada dengan Trump, Israel tampaknya juga sedang bersiap menghadapi konflik dengan Iran lagi. Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, mengingatkan militer Israel harus siap menghadapi kampanye perang multi-arena yang bisa berlangsung lama di Timur Tengah. Hal ini disampaikan dalam penilaian situasi yang jarang dilakukan dan merupakan yang pertama kali dalam hampir 2 tahun terakhir. Dalam penilaian itu, Zamir dan para jenderal tinggi meninjau kondisi operasional, intelijen, dan strategis di seluruh front. Ia menyatakan operasi di tepi barat, perlawanan terhadap Hizbullah di Lebanon, dan target-target Iran di Suriah masih akan berlanjut. Bahkan Zamir menyebut Iran dan sekutunya masih menjadi target utama. Tahun 2026, kata dia, akan dipusatkan untuk peningkatan kesiapsiagaan, pemulihan kapasitas, dan pemanfaatan peluang operasional. Zamir menyerukan IDF harus bersikap ofensif di berbagai front sambil tetap melakukan pertahanan vital di setiap sektor dan sepanjang perbatasan. Seluruh gerak-gerik Iran menunjukkan mereka sedang memasuki fase kesiapan militer yang lebih terbuka. Meski belum ada deklarasi perang terbuka, seluruh tanda mengarah pada kesiapan strategis untuk menghadapi tekanan barat di berbagai medan. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.